Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar, Bapak Waalaikumsalam. Ibu? Terdengar, Ustadz. Alhamdulillah. Apa kabar semuanya, Bapak Ibu? Sehat-sehat? Alhamdulillah sehat. Ini Alhamdulillah saya udah sehat. seminggu lebih batuk nggak hilang-hilang. Apakah soalnya di sekeliling saya di tempat kerjaan juga banyak yang batuk dan kayak COVID gitu. Apakah Bapak Ibu di sana juga begitu atau cuma di sini doang ya? Tidak, alhamdulillah aman. Lah enggak. Aman ya? Ya, Sehat, Tat. Alhamdulillah. Ini kan serak-serak basah jadinya suaranya. Jemur, Ustaz. Mudah-mudahan jelas ya suaranya ya. Baik, kita bahas lanjutan hadis Arba'in yang ke-24. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anin Nabiy sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbih azza wa jal annahu qala ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi. Dari Abu Dzar Al-Ghifari, jadi yang meriwayatkan hadis ini adalah Abu Dzar, jemaah. Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ya. Beliau meriwayatkan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersumber dari Nabi ya, fima yarwi an rabbih ya. Yang sabda Nabi ini bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti kita jelasin nih ya. Fima yarwihi an rabbih azza wa jalla. Jadi Nabi meriwayatkan dari Allah Azza wa Jalla atau bahasa kita sehari-harinya mengutip perkataan Allah gitu. Jadi perkataan Allah atau firman Allah itu ada dua jemaah ya. Ada yang berupa firman Allah berupa Al-Qur'an secara makna dan teks itu dari Allah gitu ya. Ada yang berupa hadis juga yang kita mau bahas nanti ya. Yang diistilahkan hadis qudsi gitu. Jadi kalau hadis qudsi itu nanti kita akan ketemu misalkan di dalam sebuah hadis yang redaksinya qalallahu ta'ala, Allah berfirman. Dalam hadis juga disebutin gitu Allah berfirman. Oh, berarti kalau misalkan hadis isinya Allah berfirman gitu ya atau Allah berkata gitu ya, berarti itu adalah hadis qudsi gitu jemaah. Nanti detailnya akan disampaikan di slide berikutnya. Nah, apa firman Allah tersebut di dalam hadis qudsi ini? Ya ibadi, wahai hambaku. Inni haramtu zulma. Sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman ala nafsi. Ya, aku mengharamkan kezaliman atas diriku. Gitu. Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kezaliman beliau lakukan. Gitu. Allah lakukan. Jadi Maha Suci Allah dari sifat melakukan kezaliman. Tidak mungkin Allah memiliki sifat zalim. Gitu. Yang lebih ya. Wa ja'altuhu bainakum muharraman. Nah ini ya. Dan aku juga menjadikan kezaliman itu haram di antara kalian. Allah mengharamkan kezaliman untuk dirinya, jadi nggak mungkin Allah berlaku zalim. Dan juga Allah mengharamkan hamba-hambanya juga melakukan kezaliman. Fala tadzalamu, gitu. Apa kata Allah? Jangan berlaku zalim, maka janganlah berlaku zalim. Gitu. Itu yang pertama, poin yang pertama tentang kezaliman. Yang kedua, Allah berfirman lagi, Ya ibadi, wahai hambaku, kullukum dhallun. Sesungguhnya setiap kalian itu dolun, tersesat. Tersesat di sini dalam artian bukan berarti tersesat jahat gitu ya, tersesat dalam kemaksiatan, tersesat yang artinya adalah seperti orang-orang yang mendapat murka, bukan. Dolun di sini karena redaksi dolun itu kan juga ada dalam surat Ad-Duha gitu ya. Ketika Allah mengungkapkan bahwasanya Nabi Muhammad
sebelum diangkat menjadi nabi, mendapatkan wahyu, menerima Al-Quran, itu disebutnya dolan. Wajadaka dolan fahada. Bukan berarti nabi itu orang sesat dulunya, bukan. Jadi makna dolun di sini adalah sesungguhnya kalian wahai hambaku, ya, dolun di sini nggak ngerti apa-apa, nggak ngerti cara ibadah, nggak kenal Allah, nggak kenal Al-Quran, belum dapat hidayah Islam, gitu. Dolun di sini maksudnya. Illa man hadaituhu, kecuali ya orang-orang yang telah diberikan hidayah. Jadi setiap kalian itu adalah orang yang dolun, orang yang tersesat, ya, kecuali orang yang telah kami beri petunjuk, beri hidayah. Fastahduni ahdikum. Ya, kata Allah apa? Maka hendaklah kalian minta hidayah, minta petunjuk, maka niscaya aku akan memberi petunjuk kepada kalian. Gitu. Ya, jemaah. Ya ibadi, yang ketiga. Yang pertama tentang kezaliman, yang kedua tentang meminta hidayah, yang ketiga, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum ja'iun. Setiap kalian adalah orang yang lapar. Bahkan di dalam perut, mulai dari dalam perut ibu kita, ya. Kita ini ja'i, orang yang orang yang lapar, ya. Nggak bisa ngapa-ngapain kita. Illa man at'amtuhu, kecuali orang yang aku beri makan. Ya, kecuali orang yang aku beri makan, maka dia akan, ya, tidak kelaparan lagi, gitu. Termasuk bayi-bayi dalam kandungan. Sejatinya adalah Allah yang memberi makan. Maka apa kata Allah? Fastat'imuni, maka hendaklah kalian minta makan kepadaku. At'imkum, maka pasti aku akan memberinya. Nah, pasti aku akan memberi kalian makan. Maksudnya gitu. Pesan yang keempat. Ya ibadi, wahai hambaku. Kullukum arin. Setiap kalian itu, ya, asalnya adalah, maaf, telanjang. Nggak berpakaian. Kita tidak berpakaian awal-awal lahir, gitu ya. Illa man kasautuhu, kecuali orang yang telah aku beri pakaian. Fastaksuni, maka hendaklah kalian minta pakaian kepadaku. Aksukum, maka aku pasti akan memberi pakaian kepada kalian. Yang berikutnya, ya ibadi, wahai hambaku, innakum tukhti'un, sesungguhnya kalian itu melakukan dosa billaili wan nahar, setiap malam dan siang, alias setiap hari, gitu ya. Apa kata Allah? Wa ana aghfirudz dzunuba jami'a. Maka aku akan mengampuni dosa-dosa kalian seluruhnya. Tuh, ya. Apa kata Allah? Wa ana aghfirudz dzunuba jami'a. Aku akan mengampuni dosa-dosa kalian semua. Fastaghfiruni, minta ampun kepadaku. Aghfir lakum, pasti aku akan mengampuni kalian. Ya Allah. Ya ibadi, wahai hambaku. Innakum lan tablughu dharri. Ya. Wahai hambaku, sesungguhnya kalian tidak akan dapat membinasakanku. Maksudnya tidak akan mendatangkan mudarat kepadaku, kata Allah, gitu ya. Ya. Fatadurruni, dan juga kalian tidak akan mendatangkan, memberikan manfaat. Walan tablughu naf'i, ya. Walan tablughu naf'i, ya. Dan kalian juga tidak akan bisa mendatangkan manfaat kepadaku, kata Allah. Nah, di hadis berikutnya. Ya ibadi, wahai hambaku, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum, wahai hamba-hambaku, kalau seandainya orang-orang terdahulu dan yang terakhir, awal maupun yang akhir, paling awal dan paling terakhir, di antara kalian, wahai hamba-hambaku, baik dari kalangan manusia maupun jinnakum, kalangan jin, kanu ala atqa, mereka semua bertakwa
Ya, mereka itu bertakwa seperti orang yang paling bertakwa. Qalbi rajulin wahidim minkun, ya, minkum. Maka apa kata Allah? Ma zada dzalika fi mulki syai'an. Ya. Maka niscaya ketakwaan semuanya itu dari awal sampai akhir manusia jin semua taat itu sama sekali tidak akan menambah kekuasaanku sedikit pun. Artinya apa? Ya, ketika semua orang menyembah Allah tidak menambah kekuasaan Allah sama sekali. Karena Allah nggak membutuhkan hamba-hambanya gitu. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum. Seandainya orang-orang di antara kalian dari yang awal sampai yang akhir dari kalangan jin dan manusia itu semuanya kanu ala afjarin qalbi rajulin wahid, ya, seandainya mereka semua itu berhati jahat seperti orang yang paling jahat di antara kalian. Seandainya itu ya semuanya sepakat untuk jadi orang yang paling jahat, ya. Apa kata Allah? Mana dzalika min mulki syai'an. Niscaya semua kejahatan-kejahatan itu tidak akan mengurangi kekuasaanku sedikit pun juga. Ya Allah. Jadi kekuasaan Allah nggak dipengaruhi dengan ketaatan kita atau kemaksiatan kita. Semua sependuduk dunia ini dari zaman awal sampai akhir semuanya nggak mau menyembah Allah, nggak mengaruh bagi Allah, gitu kan? Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fas'aluni. Seandainya orang-orang yang dari awal sampai akhir, baik dari kalangan jin, manusia, ya, mereka itu tinggal di bumi ini meminta kepada Allah. Apa kata Allah? Fas'aluni fa'ataitu. Semuanya kalau seandainya minta kepada Allah, aku penuhi seluruh permintaannya. Kulla insanin mas'alat. Ya. Semua yang diminta diberikan. Seandainya semua yang diminta diberikan, apa kata Allah? Mana dzalik. Itu tidak mengurangi apa yang ada padaku. Bayangin, jika seluruh makhluk, kalangan jin manusia, minta kepada Allah dan semua permintaan itu Allah kasih semuanya, maka apa yang ada milik Allah itu tidak berkurang sama sekali. Nah, apa kata Allah? Illa kecuali kama yanqusu al-mikhyat idza udkhilal bahr. Kecuali ya kurang, kalaupun kurang apa? Seperti sebatang jarum yang dimasukkan ke laut. Nah, sebatang jarum itu tuh air-air yang nempel di jarum. Nah, itu hal yang berkurang dari apa kepemilikan Allah gitu, kekuasaan Allah, kekayaannya Allah. Selebihnya masih ada gitu. Selebihnya ini intinya apa? Intinya adalah walaupun semua udah dikasih sama Allah, tidak berkurang kekayaan Allah sedikit pun. Masya Allah. Ya ibadi, wahai hambaku, kata Allah. Ya, innama hiya a'malukum. Sesungguhnya inilah amal perbuatan-perbuatan kalian. Usiha lakum. Aku catat semuanya untuk kalian. Tumma uwaffikum. Ya. Kemudian kami akan membalasnya. Tuh. Faman wajada khairan. Maka barang siapa yang mendapatkan kebaikan. Falyahmadillah. Maka hendaklah memuji Allah. Waman wajada ghaira dzalik, barang siapa yang mendapatkan selain kebaikan, fala yalu manna illa nafsahu. Ya, maka janganlah sekali-kali ia menyalahkan siapa-siapa kecuali menyalahkan dirinya sendiri. Kalau kebaikan yang dia dapat, ya pujilah Allah karena kebaikan dari Allah. Tapi kalau keburukan yang kita dapetin, jangan salahin Allah, jangan salahin takdir. Ya, salahin
diri kita sendiri adalah karena dosa-dosa, karena kekhilafan, karena kelalaian, kemalasan dan seterusnya. Gitu. Jamaah hadis ini panjang banget ya. Hadis kedua empat, kalau antum baca hadis arba'in, rata-rata kan pendek-pendek ya. Ada hadis yang panjang juga sih di sebelumnya tentang hadis Jibril ya. Tapi ini kayaknya hadis yang lumayan terpanjang di hadis arba'in, jamaah sekalian. Yang isinya itu Masya Allah ya. Nanti kita tadaburi ini powerful banget ya. Mudah-mudahan bisa semakin memantapkan akidah kita gitu jamaah. Semakin kenal kita siapa Tuhan kita, siapa Allah. Nah jamaah sekalian, saking dahsyatnya hadis ini jamaah, ada ya seseorang ya, ini tabiin gitu jamaah ya, salafun soleh ya, di mana bernama Abu Idris Al-Khawlani, salah satu periwayat hadis ini. Jadi jamaah, kalau kita belajar kemarin waktu awal-awal tentang hadis-hadis kan kita ada membahas tentang sanad kan. Nabi menyampaikan kepada sahabat, sahabat nyampein kepada tabiin, tabiin nyampein lagi kepada tabiit, tabiin, seterusnya. Itu sanad tuh ya. Nah, di antara periwayatnya, sanad itu ada Abu Idris Al-Khawlani yang riwayatkan hadis ini. Kalau beliau ya meriwayatkan hadis ini apa? Qala Sa'idun kana Abu Idris Al-Khawlani idza haddatsa bihadzal hadis jatha ala rukbatayh. Ya Allah, sampai apa jemaah? Setiap baca hadis ini dia langsung tersungkur jemaah. Lemes dengkulnya. Kenapa? Saking penghayatan orang-orang terdahulu hatinya bening banget ya. Dengerin hadis aja tuh gemeter jemaah. Jangankan Quran gitu ya. Kalau Quran juga dahsyat kan, lebih dahsyat gitu kan. Hadis aja gemeter mereka. Ya. Ihtiramnya mereka pada hadis itu luar biasa jemaah ya. Maka kita sangat sedih banget ada orang yang nggak ihtiram dengan syariat-syariat ya. Bahkan tidak ihtiram dengan apa Al-Quran, melecehkan Quran di zaman sekarang itu ya, yang baru-baru ini viral kan, Alhamdulillah, menistakan Al-Quran. Jangankan Al-Quran, hadis saja harus kita jaga gitu, karena sesuatu yang sakral, suci. Bahkan Imam Imam Malik ahli hadis jemaah, kalau beliau pengen ngajar hadis gitu ya, atau pengen nulis hadis atau menghadiri majelis hadis, itu beliau tuh pakai pakaian terbaik, mandi dulu, wangi-wangian dulu. Kenapa? Karena sangat ini jemaah, ihtiram. Ihtiram itu artinya hormat, ya, respect. Karena yang disampaikan adalah sabda Nabi. Termasuk Said ini jemaah. Ya, Abu Idris, sorry. Abu Idris Al-Khawlani ini. Ketika beliau baca hadis ini, langsung tersungkur beliau, berlutut. Saking ngerasain merinding, saking ngerasain kebesaran Allah. Karena kan di hadis ini ngebahas tentang keagungan Allah, sayangnya Allah sama hamba-hambanya. Ya, maha pengampunnya Allah kepada hamba-hambanya. Jadi mereka itu sensitif banget, hatinya bening, gampang terpengaruh ya. Dengerin hadis, begitu penghayatannya sangat mendalam. Dengerin Quran. Ya. Jamaah kapan terakhir jamaah nangis saat dengerin Quran? Jamaah, Hah? Silakan jawab masing-masing ya. Jangan-jangan kita dengerin Quran nggak boro-boro nangis gitu kan. Bahkan nggak ngerasa apa-apa. Ya. Naudzubillah jamaah, jangan sampai. Karena indikator hati yang dalam keadaan baik gitu jemaah. Ketika dengerin Quran itu minimal ngerasa apa ya, gemeter, gitu kan? Ya. Idza dzikirallahu wajilat qulubuhum ya. Bergetar hatinya saat dibacakan asma-asma Allah, saat mengingat Allah, saat dibacakan ayat Quran zadathum imana, bertambah imannya. Jamaah sekalian, saking dahsyatnya hadis ini sampai diperlakukan seperti itu oleh generasi salafun saleh. Hadis ke-24 juga ini jamaah adalah hadis yang paling mulia yang disebut asyraf. Asyraf itu paling paling mulia ya. Yang salah satu kalau kita tadi baca periwayatnya jamaah, jalur periwayat sanad hadisnya ini jamaah, itu adalah dari kelompok Ahlu Syam ya. Ahlu Syam itu tahu jamaah ya?
Ahlu Syam itu yang asli dari Damaskus gitu jamaah dan sekitarnya ya. Suriah dan sekitarnya itu. Kan salah satu tempat yang mendapat kemuliaan dari Nabi kan adalah negeri Syam. Mereka dapat doa spesial dari Nabi. Allahumma barik lana fi Syamina. Ya Allah berkahilah penduduk negeri Syam kami ya Allah. Ah, dan ternyata memang doa Nabi itu Masya Allah nyampe. Sampai sekarang kita rasakan. Salah satu tempat markasnya para ulama, ya pusat ilmu pengetahuan syariat, ya di negeri Syam. Dan salah satu yang membuat mereka itu adalah spesial, ternyata perawi-perawi hadis itu juga ada dari ahlu Syam, ya keturunan-keturunan orang-orang Syam tadi, Suriah dan sekitarnya. Nah, jamaah sekalian, di antara hadis-hadis yang jalur periwayatannya adalah kebanyakan dari orang-orang ahlu Syam tadi, jamaah sekalian, hadis inilah ya yang paling the best atau ya yang paling mulia, yang paling tinggi lah derajatnya gitu ya. Imam Ahmad bilang begini, hadis inilah hadis yang paling mulia yang diriwayatkan oleh ahlu Syam. Saking dahsyat isinya jamaah. Nah, pertanyaannya, kenapa kok semulia ini hadis 24 jamaah? Apa gara-gara panjangnya? Jamaah ya. Ya dari sisi panjang yang paling panjang ya jamaah. Tapi bukan karena panjangnya jamaah. Tapi karena apa? Nah, ini. Hadis 24 ini istimewa karena kontennya, karena isinya. Karena di hadis ini isinya adalah mengenalkan kita siapa Allah. Siapa sih sebenarnya Tuhan kita itu jamaah? Yang ngurusin makan dan minum kita, ngurusin pakaian kita, menerima taubat-taubat kita, menerima jeritan suara hati kita, menerima doa-doa dan pengabulan semua permintaan hamba-hamba, hajat-hajatnya. Hadis ini mengenalkan Allah. Jamaah. Maka jangan heran kalau kita baca beberapa ayat dalam Al-Quran. Ada disebut ayat kursi, jamaah. Kenapa ayat kursi spesial? Di dalam Al-Quran, cuma satu ayat, ayat 255 dalam Al-Baqarah. Disebut ayat kursi yang sering dipakai untuk zikir, momentum-momentum tertentu gitu ya. Kenapa? Karena ayat kursi isinya mengenalkan kita kepada Allah. Ada surat yang pendek yang disebut sebagai sepertiga Al-Quran. Yang kita hafal semua Al-Ikhlas. Isinya cuma 4 ayat jamaah. Tiba-tiba menjadi surat yang spesial. Setara dengan sepertiga Al-Quran. Kenapa? Kenapa? Karena lagi-lagi di dalamnya membicarakan tentang siapa itu Allah. Begitupun juga dengan hadis ke-24 ini jamaah. Dianggap istimewa, dianggap derajat apa ya, konten hadis ini, isi matan hadisnya adalah yang paling mulia karena membahas tentang siapa Allah. Nah, jamaah. Dan hadis ke-24 ini istimewa jamaah. Sekali lagi ya, menunjukkan keagungan, kebesaran Allah dan nunjukin bahwasanya tidak berdayanya kita, betapa nothingnya kita, betapa kecilnya kita di hadapan Allah, dan betapa butuhnya kita akan kekuasaan dan pertolongan Allah. Dan inilah inti dari hakikat keimanan, jamaah. Hakikat keimanan itu kan sebenarnya menyadari kita ini nggak ada apa-apanya gitu. Orang yang beriman itu titik keimanannya adalah ketika dia sadar dia adalah hamba yang lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah, pengajian kita yang antum sering ikuti, baik di ngabar ataupun di pengajian lain. Coba kita introspeksi, kita evaluasi. Apakah pengajian yang kita ikuti menambah iman kita? Salah satu indikator penambahan keimanan adalah saat kita semakin sadar. Selesai pengajian, kita makin ngerasa kita ini adalah hamba yang lemah. Makin ngerasa kita ini nggak ada apa-apanya. Makin ngerasa kita ini tanpa bantuan pertolongan hidayah Allah ya Rabb, habis kita. Begitu jemaah. Semakin sadar tentang kebesaran Allah jemaah. Jika antum selesai pengajian, ngerasain hal ini, oh berarti beruntunglah. Kenapa? Indikator iman bertambah. Dan sebaliknya, ketika selesai pengajian malah ngerasa diri suci gitu ya.
ngerasa diri udah apa namanya kepedean di apa namanya dipastikan memegang tiket kunci surga gitu jemaah. Sehingga ngelihat orang yang belum dapat hidayah, belum hijrah, ngerasa mengerdilkan mereka, memincingkan mata, memandang sebelah mata. Jangan sampai terjadi jamaah. Ini tanda-tanda ilmu kita ya tidak meresap di dalam hati dan jiwa kita. Nah, jamaah sekarang kita bahas tentang apa itu hadis qudsi yang tadi dibahas di spill di awal. Hadis qudsi itu adalah perkataan Nabi. Hadis juga, hadis, ya. Perkataan Nabi yang beliau sandarkan kepada Allah. Maksudnya redaksinya dari Nabi yang ini adalah sebenarnya firman Allah langsung, tapi redaksinya dari Nabi. Gitu ya, Mas. Makanya biasanya ciri-cirinya hadis qudsi itu ketika selesai pendahuluannya tuh Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah berfirman. Nah, kalau ada kata-kata qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, ya, wahai hambaku, ada kata-kata seperti ini jemaah. Jadi itu disebutnya hadis qudsi. Nabi menyampaikan pesan dari Allah. Jadi ibaratnya kutipan langsung lah, mengutip langsung firman Allah gitu. Lalu apa bedanya dengan Al-Quran? Nah, ini yang perlu dibedain coba. Sedikit ini agak apa perlu fokus ya mah karena ini yang sering disalahpahami sebagian masyarakat gitu ya. Ada yang menyatakan Quran itu adalah lafaznya dari Nabi gitu ya, maknanya dari Allah. Allah hanya menurunkan makna di hati Nabi. Nah, yang keluar dari mulut Nabi itu adalah susunan kata-kata Nabi. Ada yang bilang kayak gitu. Ya, salah satunya yang viral itu, kalau antum tahu pesantren Al Zaitun, Panji Gumilang, itu murid-muridnya, santri-santrinya itu kalau khutbah itu setiap menyampaikan ayat Quran selalu diawali dengan qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah bersabda, gitu ya. Rasul bersabda di dalam Al-Quran, gitu ya. Awalnya saya ngelihat beberapa cuplikan video khutbah-khutbah santri-santri Al Zaitun di sana, saya pikir keseleo aja gitu ya, keseleo lidah. Ternyata bukan cuma satu, tapi banyak. Gitu ya. Jadi itu adalah pernyataan yang tidak tepat jamaah. Kalau meyakini bahwa Al-Quran lafaznya dari Nabi. Sekali lagi jamaah, Al-Quran itu lafaznya dari Allah dan maknanya dari Allah. Nah, apa bedanya dengan hadis qudsi? Nah, ini. Hadis qudsi itu sumbernya sama-sama dari Allah. Quran dari Allah, hadis qudsi dari Allah. Disampaikan sama-sama kepada Nabi. Ya. Al-Quran kepada Nabi, hadis qudsi juga kepada Nabi. Nah, sedangkan lafaz redaksinya jamaah, ya, kalimat demi kalimatnya gitu jamaah. Al-Quran itu pure murni dari Allah. Dari A sampai Z, dari Fatihah sampai minal jinati wanas gitu jamaah. Lafaznya itu dari Allah. Kalau hadis qudsi enggak seperti Al-Quran di jamaah, ya. Para ulama memang beda beda pendapat tapi saya mengambil pendapat yang menunjukkan bahwasanya hadis qudsi itu ya redaksinya bukan dari Allah lafaznya. Nah, kemudian apalagi perbedaannya? Saat kita membaca Al-Quran itu menjadi ibadah khusus. Bahkan setiap hurufnya bernilai pahala. Wah, hadis qudsi. Nah, tadi antum baca hadis qudsi yang tadi kita baca di hadis ke-24. Tidak memiliki hukum khusus. Satu huruf dari hadis yang dibaca tadi tidak bernilai 10 pahala seperti tilawah. Beda. Maka dia nggak bisa jadi baca dalam Al-Quran gitu. Nanti kalau antum sholat, baca hadis qudsi nih yang tadi dibacakan gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Abis waladhdallin. Amin. Terus kemudian baca an Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwi an Rabbi azza wa jalla annahu qala ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi. Allahu akbar. Itu nggak boleh jemaah. Hadis qudsi tidak boleh dibaca di dalam salat. Kemudian apa lagi perbedaannya?
Quran mukjizat, kalau hadis qudsi bukan mukjizat. Ya. Kemudian apalagi? Ya. Al-Quran boleh diriwayatkan dari sisi boleh diriwayatkan secara makna gini jamaah. Eh Kalau Al-Quran itu benar-benar apa? Strict banget gitu ya, ketat banget. Kata demi katanya nggak boleh kurang. Kata demi katanya, huruf demi hurufnya, panjang pendeknya, makhraj sifatnya itu nggak boleh kurang. Kalau diskusi nggak sedetail itu jamaah. Bahkan kita sah-sah saja ketika mengatakan sebagaimana dalam hadis qudsi yang kurang lebih maknanya seperti ini. Nah, kayak gitu. Itu boleh jamaah kalau diskusi. Kalau Quran nggak bisa. Ya, redaksi kalimatnya itu harus persis sis Al-Quran. Nah, itu perbedaan antara hadis qudsi dengan Al-Quran. Kemudian apa bedanya hadis qudsi dengan hadis biasa? Nah, kalau hadis biasa itu berisi perkataan, perbuatan, persetujuan atau sifat-sifat Nabi. Itu jemaah. Yang disampaikan, disaksikan para sahabat. Contoh tentang niat. Innamal a'malu bin niat. Ini hadis biasa. Kenapa? Ya, karena disandarkan ini yang bicara Nabi. Kalau hadis qudsi yang bicara Allah ya meminjam lisan Nabi gitu. Kalau hadis qudsi. Kalau hadis biasa enggak, langsung ini adalah redaksi dari Nabi. Kalau hadis qudsi isinya adalah tadi ya contohnya wahai hambaku ya ibadi. Allah berfirman. Nah, cara Allah berfirman melalui lisan Nabi. Itu hadis qudsi. Jadi intinya hadis qudsi dengan hadis biasa perbedaannya adalah kepada siapa perkataan itu disandarkan. Oke, dan ciri-ciri paling gampangnya jamaah untuk mengenal hadis qudsi tadi diawali dengan qala Allah Ta'ala atau fima yarwihi an rabbih. Dalam apa yang beliau riwayatkan dari Robnya, dari Allah. Nah, pertanyaannya, apakah hadis qudsi itu udah pasti sahih, Ustadz? Nah, ini nih yang sering salah kaprah gitu ya. Kan banyak beredar tuh dalam hadis qudsi diriwayatkan Allah berfirman. Oh, ternyata jamaah hadis qudsi belum tentu sahih, ya. Belum tentu. Karena yang dimaksud qudsi itu adalah hadis yang berdasarkan isinya, kontennya yang disandarkan kepada Allah. Bukan nilai kualitas kekuatan hadisnya ini, bukan. Kalau untuk nilai kekuatan hadis itu harus dilihat dari apa? Dari sanatnya. Nih riwayat yang nyampein dari fulan, 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 fulan itu ada yang putus nggak? Penyampai riwayatnya orang terpercaya nggak? Nyampe benar-benar ke Nabi apa enggak? Itu nilai kualitas hadis yang biasa disebut sebagai sahih, hasan, doif. Nah jemaah, ya kan hadis qudsi bisa aja kualitasnya sahih, bisa aja kualitasnya hasan, bisa aja kualitasnya bahkan doib. Ada juga hadis qudsi yang doib. Di dalam hadis itu isinya qala Allah Ta'ala, Allah berfirman. Belum tentu itu hadisnya valid, jemaah. Tergantung sanad dan hasil penelitian ulama-ulama hadis. Oke? Mudah-mudahan sampai sini dipahami jemaah ya tentang hadis qudsi ya. Nah, jadi ringkasnya gini ringkasnya. Al-Quran dengan hadis qudsi, dengan hadis biasa gitu jamaah. Allah berfirman, Nabi menerima, Nabi nyampein. Nah ini adalah Al-Quran. Teksnya, lafaznya dari Allah semua. Hadis qudsi, Allah nyampein pesan, Nabi menyampaikan sebagaimana perkataan yang dinisbahkan kepada Allah. Yang boleh jadi redaksinya ini dari Nabi. Kalau hadis hadis biasa, ya hadis bukan qudsi gitu jamaah. Ini perkataan, perbuatan yang dilihat sahabat, ya perbuatan Nabi sehari-hari, ya, ya disaksikan oleh para sahabat. Ini namanya hadis hadis yang hadis biasa bahasa gitu ya. Itu jamaahnya tentang hadis qudsi dan bukan qudsi. Berikutnya kita masuk ke matan hadis. Isi hadisnya apa? Isi hadis ini diawali dengan panggilan ya ibadi. Nah, jamaah, masya Allah ya. Ketika seseorang disapa dengan panggilan ibadi, wahai hambaku. Itu adalah panggilan bukan ngerendahin jamaah.
Bukan seperti majikan manggil budaknya, wahai budak-budakku, wahai hamba-hambaku. Itu ngerendahin kan kalau kayak gitu kan. Ini sebaliknya jemaah. Kalau yang manggil adalah Rabbul Alamin, memanggil seorang hamba dengan panggilan abdi, berarti itu udah panggilan kehormatan jemaah. Contoh di dalam surat Al-Isra kan, Nabi Muhammad ya di dalam ayat tersebut dipanggilnya abdun. Subhanalladzi asra bi abdihi. Sesungguhnya Allah memperjalankan abadun hambanya. Siapa? Nabi Muhammad. Nah, jadi inilah julukan terbaik jamaah. Jadi julukan terbaik itu bukan jabatan presiden, kiai, ulama atau gelar-gelar besar, bukan. Julukan terbaik adalah ketika julukan dipanggil sebagai hamba Allah. Dan para nabi dipanggil sebagai abdun. Nabi Muhammad dipanggil sebagai abdun, hamba. Nabi Isa dipanggil sebagai abdun. Dan nabi-nabi lain pun dipanggil sebagai hamba. Nah, jemaah. Nabi begitu bangga dipanggil abdun. Dipanggil sebagai seorang hamba. Maka jemaah, ketika kita dipanggil dengan wahai hambaku. Berarti Allah sedang memuliakan kita jemaah. Jemaah, ya Allah ya. Bayangkan jemaah. Kita sebagai hamba yang biasa-biasa saja. Kita bukan bukan nabi, bukan rasul, bukan orang-orang terhormat, orang biasa-biasa aja. Tapi dipanggilnya dengan panggilan seperti nabi. Nabi Muhammad dan nabi-nabi lainnya dipanggil ya ibadi juga sama jemaah. Jadi ketika kita dipanggil dengan panggilan yang sama dengan para nabi, berarti jemaah ini panggilan bukan panggilan biasa jemaah. Ya. Padahal kita orang orang biasa-biasa aja, tapi dipanggilnya sama dengan cara Allah memanggil orang-orang pilihan itu. Berarti ini spesial, panggilan spesial. Di hadis ini menunjukkan Allah sedang menspesialkan hamba-hambanya tuh. Masya Allah. Ya ibadi. Nah, apa pesan Allah dalam hadis qudsi ini? Nih dia. Yang pertama, keharaman berbuat kezaliman. Ya, wahai hambaku, inni haramtu zulma ala nafsi. Aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku. Dan aku menjadikan terlarang juga untuk kalian. Kalian nggak boleh zalim. Ya. Jadi maksudnya ini haram tu zulma ala nafsi. Maksudnya jamaah gini. Allah melarang dirinya untuk berbuat zalim. Maksudnya adalah tadi ya. Tidak mungkin Allah berbuat zalim kepada hambanya. Maha suci Allah. Ya. Allah suci dari sifat kezaliman. Gitu ya. Maka karena Allah tidak berbuat zalim. Allah melarang kita juga untuk berlaku zalim. Allah nggak pernah berbuat zalim dan tidak mungkin Allah berbuat bahkan niat zalim aja nggak ada gitu jemaah. Gitu. Berkehendak zalim tuh nggak mungkin ada dalam sifat Allah, ya. Dan tidak akan pernah mungkin Allah juga dizolimi. Allah tidak mungkin dizolimi oleh siapapun gitu. Artinya dizolimi kan disakiti gitu, nggak mungkin Allah dizolimi oleh siapapun. Yang kemudian, jemaah sekalian, kezaliman itu ya hanya berlaku pada makhluk-makhluk Allah. Maksudnya apa jemaah? Yang bisa zalim itu hanya makhluk-makhluk Allah. Kalau Allah nggak bisa zalim, jemaah. Jadi ketika ada orang yang nuduh-nuduh, kok Allah jahat banget. Ah, dia nggak paham siapa Allahnya berarti. Hey, ente nuduh-nuduh Allah dengan tuduhan yang keji gitu. Allah Netanyahu dibiarin. Buktinya orang-orang jahat itu dibiarin hidup. Ya, jangan mikir Allah itu zalim. Bahaya kalau kita sampai berpikir Allah itu zalim. Jamaah sekalian, yang zalim itu hanya makhluk-makhluknya. Jadi makhluk-makhluk Allah itu yang melakukan kezaliman. Baik dia zalim sama diri sendiri, pada manusia yang lain, ya. Ya, termasuk makhluk-makhluk yang lain, jin. Jin juga bisa menzalimi sesama jin atau zalim kepada manusia, jamaah. Ada orang yang dizalimi sama jin kan, jamaah? Sampai sakit, kena kena gangguan jin. Itu jin yang zalim. Makanya kalau jin yang muslim yang soleh itu nggak mau berinteraksi, ganggu-ganggu kita, nggak mau dia karena paham itu zalim. Itu jemaah.
Ada jin yang nyaru-nyaru jadi kiai, pakai pakaian putih-putih, pakai tasbih. Ternyata jin sesat. Itu jin zolim tuh jamaah. Hewan pun bisa zolim. Menzolimi sesama hewan yang lain. Atau berbeda hewan dengan menerkam zolim. Dan bagi Allah, mustahil Allah ada kezoliman. Dan sebagai manusia kita berusaha sekuat mungkin untuk tidak zolim sama siapapun. Termasuk menzolimi diri sendiri. Jamaah. Menzolimi diri sendiri itu menyakiti diri sendiri jamaah ya. Melukai diri ya. Itu zolim kepada diri sendiri. Misalkan ada orang yang tadi melukai badannya dan seterusnya itu nggak boleh tuh. Ada sebagian kan orang meratap sampai mencakar-cakar, mencabik-cabik, itu kan ada peringatan-peringatan hari tertentu gitu ya, di kalangan tertentu yang menyiksa diri. Itu zalim, menzolimi diri sendiri. Dan kezaliman juga tidak boleh dilakukan ya kepada orang lain, baik sesama muslim maupun kafir. Nah ini jamaah nih. Jangan mentang-mentang kafir kita zalim jamaah. Oh dia kafir ini kita semena-mena. Oh hati-hati jamaah. Kenapa? Karena jamaah pernah terjadi di zaman Nabi. Sayyidina Mu'adz bin Jabal pernah diutus ke kota Yaman. Dan Rasul pesan-pesan wanti-wanti kepada Mu'adz bin Jabal. Ittaqi da'watal mazlum fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Kata Nabi, takutlah ente akan doa orang-orang yang dizolimi. Takut, takut, takut. Takutlah ente sama doa orang-orang yang dizolimin. Karena doa orang yang dizolimin itu nggak ada penghalang antara doa dengan Allah. Maksudnya apa? Pesan ini, ya ente jangan zolim. Bahkan kepada orang kafir sekalipun nggak boleh berlaku zolim. Bahkan para ulama menyebutkan jamaah, ya, andai kata ada orang zolim, orang kafir nih, orang kafir, dia nggak pernah menyembah Allah, dia nggak pernah sholat, lalu ada orang Islam yang nyakitin, yang zolimin, kemudian orang kafir itu berdoa, mengadukan kezoliman tersebut kepada Allah, mungkin dengan cara dia gitu ya, ya Tuhan gitu ya, ya Tuhan, jamaah, ya. Maka Allah yang Maha Adil tetap akan menghukum orang Islam tersebut sesuai dengan kezaliman yang dilakukannya. Di mana Allah pasti melihat posisi yang bersalah dan yang terzalimi secara adil. Maka jamaah berhati-hatilah terhadap dosa yang kaitannya dengan hablum minan nas. Itu jamaah. Ngeri kita nih kalau hablum minan nas. Kenapa dosa hablum minan nas ini ngeri? Karena manusia itu ya jamaah lebih sulit untuk memberikan ampunan, maaf gitu jamaah. Dibandingkan ketika kita berdosa kepada Allah, peluang dimaafinnya sangat besar gitu jamaah. Kalau sesama manusia, ya tidak akan selesai sebelum diselesaikan dengan orang yang bersangkutan. Maka jamaah, ya kita sebagai seorang muslim diajarkan baik sama siapa aja gitu. Bahkan kepada orang yang kafir, nggak boleh zolim. Dia nggak salah gitu kan, nggak memusuhi ibaratnya gitu ya. Kecuali orang-orang kafirnya zolim ya kita wajib bela diri gitu jamaah ya. Jangan disalahpahamin. Maksud di sini adalah nggak boleh zalim sama orang kafir yang dia nggak punya salah apa-apa ya dizolimin gitu. Karena ada orang kan yang sensian gitu kan, mentang-mentang dia kafir, main pukul rata aja, semua kafir dia sakitin, dia main bunuh aja gitu kan, dia main sikat aja, dia main rampok aja hartanya. Orang kafir ini dia nggak bisa gitu jamaah. Ya, ini adalah larangan berbuat zalim. Apa ancamannya? Kezaliman itu nggak akan dibiarkan jamaah. Dan Allah berfirman dalam surat Ibrahim ayat 42. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maludz zalimun. Jangan ente mengira Allah itu lalai dari apa yang dilakukan orang yang zalim. Jangan dianggap itu jamaah kezaliman-kezaliman yang ada. Mungkin sekarang kita nganggap ya, kezaliman-kezaliman ini kok ada sebagian orang yang jahat lolos dari hukuman, jerat hukuman seperti yang kita saksikan. Pelaku genocide gitu lolos aja gitu kan. Ada Presiden Suriah Bashar al-Assad gitu jamaah yang lari ke Rusia yang kemarin dapat hukuman mati
in absentia, orangnya nggak ada karena sudah pergi gitu ya. Lolos dia gitu ya. Maka ayat ini yang akan apa? Menenangkan hati orang-orang beriman. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maludz zalimin. Jangan ente mengira Allah lalai, ngebiarin mereka. Ada kena batunya nanti, ada konsekuensinya gitu. Ya, apa konsekuensinya? Allah tangguhkan ya sampai hari di mana pandangan-pandangan terbelalak. Maksudnya adalah nanti ada hari itu. Makanya kita beruntung jamaah punya iman gitu. Kenapa? Kalau kita nggak ada iman terhadap hari akhir, hari pembalasan, gedek jamaah ngelihat kezaliman yang ada di dunia tuh gedek gitu. Karena banyak orang-orang zalim yang nggak tersentuh hukum kan banyak jamaah. Kan nggak adil banget kalau nggak ada akhirat jamaah. Untungnya kita percaya gitu kan. Kita meyakini itu akhirat ada gitu. Kenapa? Untuk menegakkan keadilan gitu jamaah. Nah makanya Allah nggak bakal biarin orang-orang yang zalim. Lalu apa pelaku kezaliman yang berikutnya? Ya, jamaah. Apalagi kezaliman yang dilakukan seseorang terhadap orang yang menjadi tanggung jawabnya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun wa kullu mas'ul ar-ra'iyatih. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kepemimpinan kalian adalah akan dimintakan pertanggungjawabannya. Jadi kalau dia punya orang yang ditanggung jawabi gitu ya, dia punya rakyat, dia punya keluarga, dia dan wajib bertanggung jawab, maka kezaliman dia jemaah akan mendapatkan konsekuensinya. Dalam sebuah hadis disampaikan, tidaklah seorang hamba yang diberikan wewenang oleh Allah untuk memimpin rakyatnya. Dia punya wewenang itu. Dia bertanggung jawab untuk memimpin rakyatnya. Dia meninggal dalam keadaan zalim. Apa kata Allah? Apa dalam hadis ini? Melainkan Allah haramkan surga baginya. Tuh, nggak sudi jemaah. Pemimpin kayak gitu, ya, melangkahkan, memasukkan kakinya di dalam surga itu haram baginya. Allah haramkan surga baginya. Ya, ngeri kan jamaah ya. Makanya itu orang-orang yang zalim sama rakyat, ini harusnya baca hadis ini jamaah. Kemudian jamaah, di akhirat kelak, semua hak akan dikembalikan. Bahkan hewan sekalipun jamaah, yang dulu pernah dizolimin, kan mereka itu nggak akan ngerasain surga neraka jamaah. Tapi ada yaumul hisabnya. Ya, antum jangan dikatakan hewan kagak dihisap. Ada nanti hisab khusus gitu jamaah. Hisab khusus di momentum sebelum ada surga neraka, sebelum masuk vonis surga neraka, kesempatan untuk mengadili orang-orang makhluk-makhluk yang saling menzolimi. Digambarkan itu misalkan contoh kambing yang dulu nggak punya tanduk, nanti kelak si kambing yang nggak punya tanduk yang dulu di dunia pernah ditanduk kambing yang nanduk dia demi keadilan, demi kemahadilan Allah, si kambing yang dizolimin itu dikasih kesempatan untuk bales. Tuh jemaah. Setelah terbalas semua, mereka dimatikan. Ya, mereka dimatikan, jadikan debu lagi. Makanya orang-orang kafir ngayal. Wa yaqul kafiru ya laitani kuntu turaba. Orang kafir berkata, aduh seandainya saya jadi debu-debu kayak si kambing-kambing itu, saya kayak hewan-hewan itu, enak juga ya, nggak dapat hisap lagi, nggak ada surga neraka, nggak ada perjalanan yang panjang lagi. Mereka pengennya kayak gitu jamaah, selesai. Ya. Ternyata jamaah kambing aja yang zalim itu bakal menghadapi persidangan Allah. Boleh jadi Allah menunda hukuman bagi orang yang zalim di dunia, gitu jemaah. Boleh jadi itu ditunda. Ada kan orang-orang zalim itu lolos gitu. Tapi konsekuensi yang akan dia tanggung lebih besar gitu. Allah nggak akan lalai, ya. Dan jamaah hati-hati. Dua dosa yang Allah percepat balasannya, ya, di dunia. Tapi sekali lagi jamaah, Allah percepat balasannya bukan berarti otomatis semua orang zalim pasti langsung disiksa di dunia. Enggak otomatis jamaah, enggak otomatis ya. Karena ada beberapa orang zalim yang dia baru menderitanya saat sakaratul mautnya gitu kan, saat dikuburnya dan seterusnya ya. Tapi umumnya dosa yang dipercepat konsekuensinya sebelum di akhirat nanti apa? Pertama adalah al-baghi, tindakan zalim, melampaui batas. Dan uququl walidain, zalim kepada orang tua, durhaka sama orang tua juga sama dia sebelum di akhirat.
dipercepat balasannya di dunia. Itu jamaah. Naudzubillah. Makanya jamaah antum tahu Ariel Sharon ya. Sebelum Benjamin Netanyahu itu ada perdana menteri yang juga sangat sadis gitu jamaah. Dia melakukan genosida juga. Sebelum genosida yang terjadi sekarang itu udah ada genosida yang lebih apa yang nggak kalah sadis ya jamaah. Namanya Ariel Sharon. Antum kalau cek beritanya ya, ternyata memang begini. Allah tidak mungkin lalai. Ya. Allah nggak pernah lalai. Innallaha yumhi wa la yumfil. Allah nggak mungkin lalai jamaah. Si Ariel Sharon itu kan akhirnya apa jamaah? Dia sekarat koma selama 7 tahun atau 8 tahun gitu. Mati kagak, hidup kagak. Udah, begitu aja. Ngerasain penderitaan bertahun-tahun. Dan itu dia rasain Ya jamaah. aku mau. Sebelum di akhirat. Ya, ini adalah bukti nyata pelaku kezaliman. Itu jamaah. Fir'aun, hidupnya fine-fine aja dia kan. Hidupnya nggak pernah sehat, nggak pernah sakit, sejahtera, kezalimannya parah. Tapi nanti pada akhirnya kita tahu, megap-megap dia kan. Saat sakaratul mautnya. Dan sampai sekarang kita bisa menyaksikan dia ditertawakan oleh banyak anak-anak saat ngelihat tubuhnya tinggal kering, kerontang. Nah, jamaah, itulah ancaman bagi pelaku-pelaku kezaliman. Berhati-hatilah jamaah. Apalagi ini berkaitan dengan menyangkut hajat hidup orang banyak. Kemudian sabda yang berikutnya, tadi yang pertama adalah poin pertama tentang kezaliman. Yang kedua, ya ibadi, kullukum dollun. Tadi gitu ya. Wahai hambaku, setiap kalian itu dollun, tersesat. Illa man hadaituhu. Ya, kecuali siapa yang aku beri hidayah, maka senantiasalah meminta hidayah kepadaku. Niscaya aku akan beri kalian hidayah. Jemaah. Jadi hakikatnya ini kita semua adalah hamba yang tersesat gitu jemaah. Maksudnya apa? Jadi ya tersesat dalam artian kita belum kenal Allah, belum kenal Quran. Maka setiap saat kita diperintahkan untuk meminta hidayah. Dan kita lakukan itu kan, ihdinas siratal mustaqim. Jika dalam satu hari saja kita nggak meminta hidayah jamaah, kita telah melakukan kelalaian besar. Gitu jamaah. Maka jamaah, ya, dalam salah satu rukun sholat kan adalah Al-Fatihah. Al-Fatihah kalau nggak dibaca, sholatnya nggak sah. Kalau dalam Al-Fatihah nggak baca ihdinas siratal mustaqim, Al-Fatihahnya kagak sah. Otomatis kalau ihdinas siratal mustaqim yang kagak dibaca, sholatnya kagak sah juga jamaah. Nah, maka satu hari kita nggak meminta hidayah, ini adalah kelalaian yang besar. Dan ini dampaknya sangat fatal gitu jemaah. Ini bagian dari doa harian yang kita minta. Sesuai dengan ini dari perintah Allah, fastahduni ahdikum. Senantiasa meminta hidayah kepada Allah gitu. Nah, jemaah, hakikat manusia yang tersesat jemaah ya dan pentingnya hidayah. Jadi saya pertegas lagi, dolun di sini bukan berarti dolun dalam menyimpang akidah gitu jemaah. Ya, bukan berarti setiap manusia itu udah pasti menyimpang, enggak. Karena kan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap manusia itu lahir dalam keadaan fitrah gitu jamaah. Fitrah. Ya, dolun di sini maksudnya adalah tadi ignorant. Awalnya nggak tahu cara ibadah, gitu kan? Nggak tahu cara sholat, nggak tahu tentang huruf-huruf hijaiyah, nggak tahu hukum tajwid, nggak tahu tentang bagaimana hadis itu gini-gini segala macam, gitu ya. Makanya Allah kasih hidayah. Ya, itu jamaah ya. Tadi saya sampaikan yang duha tadi ya, bahwa wajadaka dolan fahada. Nabi disebut dolan bukan berarti Nabi dulunya tersesat sebagaimana tersesatnya Abu Jahal dan Abu Lahab, bukan. Jangan salah paham. Makanya ada yang pernah blunder tuh ceramah tuh. Oh, orang-orang yang merayakan kelahiran Nabi berarti merayakan, memperingati kesesatan Nabi. Karena dulu Nabi tersesat. Waduh, ceramahnya blunder, akhirnya jadi pemantik perbincangan dan hujatan gitu jemaah. Karena emang agak sensitif ya Nabi dibilang tersesat. Tersesat dalam arti sesat seperti Abu Jahal sama abu-abu yang lain. Jadi dulu di sini adalah Nabi belum tahu rincian syariat gitu. Nah, terkait juga dengan hidayah jamaah. Hidayah itu ada dua macam. Kita kan sering minta tadi kan.
ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berikan kami hidayah untuk jalan yang lurus gitu. Apa aja macam-macam hidayah? Ada hidayatul bayan wal irsyad. Apa itu Ustadz? Hidayah bayan wal irsyad. Hidayah yang isinya adalah penjelasan, pengarahan, pemahaman ilmu agama, pengetahuan. Nih, ini jamaah, nih antum ketika dengerin kajian, dapat share-sharean tentang nasihat, tausiah, gitu kan. Itu sebenarnya cara Allah ngasih hidayah bayan wal irsyad. Hidayah jenis yang pertama. Tapi belum tentu orang yang dapat hidayah hidayah jenis pertama ini bisa langsung jadi baik, enggak jamaah. Enggak. Enggak otomatis gitu. Tapi ini pintu awal. Pintu awal dia dapat hidayah berikutnya. Dan hidayah yang level kedua nih yang kita pengen juga yaitu hidayatut taufik. Tuh jamaah. Apa hidayatut taufik? Hidayatut taufik itu adalah hidayah yang isinya adalah Allah ngasih kita kemampuan, kekuatan untuk ngamalin tadi ilmu-ilmu, kajian-kajian, penjelasan-penjelasan kita praktekin. Nah, itu hidayah yang level berikutnya gitu. Banyak orang yang dapat level pertama doang. Dia udah dapat kajiannya, dia udah dapat sharing informasinya gitu jamaah. Tapi belum bisa ngejalanin ada. Antum kan pernah lihat orang mualaf awal-awal, dia udah dapat ya, dapat ilmunya, udah bersyahadat. Tapi dari itu taufik belum tentu dapat semua gitu. Ada yang setelah syahadat dia nggak jalanin sholat, tetap aja begitu-begitu aja sama kayak waktu kafir gitu kan. Makanya ini dua hidayah yang apa saling berkaitan gitu jamaah. Itu yang atau yang kedua ya tentang hidayah. Yang ketiga, ya ibadi, kullukum ja'i'un illa man at'amtuhu. Wahai hamba-hambaku, kalian tuh semua lapar kecuali orang-orang yang aku beri makan, maka mintalah makan. Ya, niscaya kalian akan aku beri makan. Wahai hamba-hambaku, semua kalian telanjang, kecuali orang yang aku beri pakaian, maka mintalah pakaian kepadaku. Niscaya aku beri kalian pakaian. Maksudnya apa jamaah? Di hadis yang ini jamaah, Allah Subhanahu wa taala mengarahkan kita untuk selalu meminta kepada Allah bahkan permintaan yang sifatnya remeh, permintaan yang sifatnya sederhana jamaah, ya. Permintaan yang boleh jadi jamaah sekalian, permintaan-permintaan kecil jamaah. Ini apa tujuannya? Mengajarkan kita untuk bergantung hanya kepada Allah dalam setiap urusan, baik urusan akhirat maupun duniawi, makanan, pakaian, sampai hal-hal kecil seperti tali sendal putus jamaah, ya silakan, atau antum kendaraan mogok di jalan gitu. Pernah di suatu saat gitu ya, mungkin ada di antara antum yang juga pernah merasakan mogok di jalan. Nah, ini pernah mogok gitu kan kondisi nggak bawa dompet segala macam. Udah cuman satu yang dilakukan minta tolong sama Allah. Ya Allah, saya mogok. Ya Allah, saya mogok. Ya Allah, bantuin saya. Ya Allah, bantuin saya. Tiba-tiba ada yang setut gitu kan, dorong, kemudian beliin bensin segala macam gitu, jamaah. Makanya setiap apa hal-hal yang kayak gini, jamaah, hal yang kecil aja kita diarahkan untuk ngadunya sama Allah gitu, untuk nunjukin bahwa ya semua adalah tergantung kepada Allah gitu. Mengadukan segala masalah jemaah, baik besar maupun kecil gitu jemaah, ya. Jangan jangan pernah jemu, bosen, kecewa meminta kepada Allah, ya. Minta sebanyak-banyaknya kepada Allah jemaah. Bahkan sekedar minta garam atau cuka yang ada di dapur, ya Allah, garam saya habis ya Allah. Gitu. Ya Allah, nasi saya habis lagi ya Allah. Tolong berikan saya rezeki ya Allah, rezeki yang enak. Ya, silakan, apapun doanya jemaah, ya. Hal-hal yang sederhana gitu ya. Kenapa? Agar kita nggak sombong, nggak ngerasa bahwa rezeki pakaian itu murni usaha kita, jemaah. Jadi ini hadis ngingetin kita semua itu adalah dari Allah gitu. Ada keyakinan selalu ada faktor Allah dalam setiap detik hidup kita gitu. Ada faktor Allah yang selalu membersamai kemudahan-kemudahan kita. Gitu jemaah.
Oke ya, ya. Kemudian Allah meminta kita untuk memohon ya tadi untuk hal-hal yang dianggap sederhana. Karena maaf-maaf orang taunya doa itu untuk urusan yang besar-besar doang gitu ya. Hal-hal yang sifatnya Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya, sehingga lupa meminta hal-hal yang sederhana gitu. Kenapa? Karena kita nganggapnya hal-hal yang sederhana itu ya kita bisa lakuin sendiri tanpa bantuan dari Allah gitu kan. Nah, jamaah ini yang khawatir. Jadi ada perasaan jadinya apa perasaannya? Ah, tanpa bantuan Allah untuk urusan orang kecil juga bisa gitu jamaah. Enggak boleh seperti itu jamaah. Justru kita dianjurkan minta sebanyak-banyaknya. Kemudian dalam hal ini juga kita diarahkan untuk apa? Jangan berhenti meminta, jangan bosan, jangan jemu. Seperti yang dicontohkan Nabi Zakaria di saat beliau udah tua renta, istrinya mandul, tapi beliau khawatir kalau nggak punya anak nanti siapa yang nerusin dakwahnya, siapa yang lanjutin estafet perjuangannya. Makanya beliau bilang, walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Ya Allah, dalam berdoa aku nggak pernah kecewa ya Allah. Aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu ya Allah. Walaupun belum dikabul-kabulin jamaah. Sampai usia udah kakek-kakek belum dikabul-kabulin. Tapi apa? Beliau bilang, walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Ya Allah, aku nggak pernah kecewa kepadamu ya Allah. Maka jamaah selalu berdoa, minta kepada Allah. Setidaknya apa? Setidaknya apa? Ya, ketika kita udah nyampein yang ada dalam hati kita, ada perasaan yang lebih nyaman dalam batin. Gitu jamaah. Semakin tampak kita sungguh-sungguh dalam minta kepada Allah, maka semakin besar peluang dipercepat kabulnya doa-doa kita. Oke, itu tentang doa tadi ya, permintaan. Kemudian, ya ibadi innakum tukhti'un. Wahai hambaku, sesungguhnya kalian tuh berbuat dosa di siang dan malam hari. Aku ampuni seluruh dosa kalian. Minta ampun. Ini saya aku ampuni kalian. Jamaah, bayangkan. Seandainya kesalahan kita diungkit-ungkit terus sama orang, sama atasan, sama bos, itu adalah pertanda bahwa keburukan bakal datang nih. Kenapa? Bos udah nggak suka nih. Orang itu udah nggak suka nih. Dia bakal ngasih sanksi atau konsekuensi nih. Udah jemaah. Tapi bedanya jemaah, bedanya ketika Allah Subhanahu wa taala nyebut kita, wahai hambaku, kalian udah sering banget berbuat dosa. Kalian tiap hari bikin dosa nggak habis-habis. Tapi apa kata Allah? Allah nggak bakal hukum kalian, nggak bakal langsung hukum kalian. Aku kasih kesempatan kalian untuk minta ampun. Yuk, yuk, yuk sini. Dibukain pintu ampunan. Mintalah ampun, tobat, tobat. Aku kasih kesempatan kalian. Yuk, yuk, sini, sini. Masya Allah. Jamaah, tuh bayangin. Ketika kita baca hadis ini, jamaah semakin apa ya? Semakin ngerasa malu di hadapan Allah. Ya Allah, begitu luasnya rahmat Allah kepada kita. Kita udah sering banget salah, udah sering banget lupa, udah sering banget lalai. Tapi berkali-kali Allah kasih kesempatan kepada kita untuk dibuka selebar-lebarnya. Ada sebuah syair nasyid kan begitu kan yang dikarang oleh Nada Murni menyatakan Tuhan walaupun dosaku menggunung tinggi gitu ya menggunung tinggi tapi rahmatmu melangit luas gitu ya rahmatmu melangit luas dosa kita segunung tinggi rahmat Allah melangit luas ya, gunung dengan langit nggak ada bandingannya coba sebanyak apapun Allah buka lebar-lebar cuma sekalian ini nunjukin apa Allah sangat besar Allah sangat besar maha pengampunnya dan di antara kita nggak pernah apa namanya nggak pernah nggak boleh merasa putus asa terhadap rahmat Allah ya dan jangan juga ngerasa kita udah nggak berguna lagi minta ampun kepada Allah gitu ya karena ngerasa apa dosa udah terlalu gede gitu ya ada orang jamaah ada orang yang udah hopeless gitu kan karena ngerasa diri udah kotor banget ngerasa diri udah banyak salahnya gitu ya udahlah udah nggak ada harapan percuma juga minta ampun besok juga saya pasti saya maksiat lagi besok pasti saya maksiat lagi jangan tetap minta ampun
Tetap minta ampun. Sebrengsek-brengseknya orang, se apa ya jahat-jahatnya, tetaplah kembali kepada Allah. Ingat, selagi ia minta ampun, tidak ada dosa yang tidak diampuni Allah. Tuh jamaah. Yang saya tandain tuh. Tidak ada dosa yang tidak diampuni Allah. Termasuk kesyirikan Ustaz. Iya. Lah orang-orang terdahulu itu si Abu Sofyan kan syirik tuh. Abu Sofyan, ya. Kemudian si Khalid bin Walid. Itu kan orang-orang kafir bahkan ikut terlibat dalam pembunuhan di perang Uhud waktu perang. Tapi karena dia taubat, minta ampun sebelum meninggalnya, dikasih kesempatan. Selagi waktu masih tersedia jamaah, belum sampai kerongkongan nyawa kita, matahari belum terbit dari barat. Nah, sebanyak Alhamdulillah. Sebanyak apapun jemaah, Allah pasti kabulkan. Allah pasti berikan ampunan. Maka jemaah, jangan sia-siakan kesempatan yang ada mumpung masih terbuka. Jangan sampai nanti baru sadar saat kematian. Jemaah, semua manusia pasti punya salah. Dan sebaik-baik orang adalah orang yang ketika salah dia segera minta ampun. Nah, jemaah sekalian, ini ya. Ini yang perlu dicatat jemaah. Saya tandain nih. Meminta ampun itu juga bukan hanya dikhususkan untuk orang yang salah doang, jamaah. Ngapain kita istighfar orang saya nggak salah apa-apa, gitu kan? Ada orang yang mikir kayak gitu, jamaah. Ngapain kita istighfar nggak salah apa-apa, gitu, jamaah. Siapapun kita diperbanyak untuk istighfar, dituntut untuk apa? Memperbanyak istighfar. Bahkan jamaah, sahabat Nabi itu sering jadi saksi bahwasanya Rasul saja dalam satu majelis itu sering membaca istighfar. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, tolong ampuni aku ya Allah. Terima taubatku. Engkau mau menerima taubat ya Allah. Ya Allah. Nabi yang jelas-jelas nggak ada salah gitu ya. Beliau beristighfar. Bahkan bilang terima taubat ya. Jadi jangan disangka istighfar itu khusus untuk orang para pendosa-pendosa. Enggak, jemaah. Antum-antum yang udah soleh gitu, yang sudah ahli ibadah, yang udah istiqomah, tetap perbanyak istighfar. Bahkan dalam hadis yang lain, ya, Nabi itu beristighfar kepada Allah dalam sehari sebanyak 70 hingga 100 kali. Artinya jemaah, ini frekuensi istighfar yang, ya Allah, Nabi yang jelas sudah pasti diampunin aja sebanyak itu jemaah. Ya. Maka tentu saja yang seharusnya lebih banyak istighfar adalah kita jemaah. Oke, berikutnya. Manusia butuh Allah, Allah nggak butuh kita. Allah nggak butuh manusia. Ya ibadi innakum lan tablughu durri fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Wahai hambaku, kalian nggak akan bisa memberikan mudarat kepadaku hingga dapat mencelakakanku. Itu jamaah. Dan kalian nggak akan pernah bisa memberiku manfaat sehingga apa dapat memberi manfaat kepadaku. Itu jamaah. Jadi apa jamaah? Manusia tidak akan pernah bisa menyentil sedikit pun dari kebesaran Allah karena kita adalah lemah. Jangan nganggap Allah itu butuh kita. Sebaliknya jemaah, kitalah yang membutuhkan Allah. Jadi jemaah, hukum-hukum apapun yang telah Allah syariatkan, diterima. Dengan apa nada, laksanakan. Apakah itu sesuai dengan akal pikiran atau enggak? Kadang-kadang ada sesuatu yang bagi sebagian, ini enggak logis. Apakah ini sesuai dengan, ini jangan kebanyakan, apa namanya, mempertanyakan syariat gitu jemaah. Walaupun kita misalkan pengen tahu tentang hikmahnya ya boleh-boleh aja. Tapi jangan segalanya itu mengedepankan apa? Mengedepankan akal dan pikiran. Kenapa? Ya, kalau kita berhadapan dengan firman Allah dan sabda Rasul, akal pikiran manusia itu nggak ada artinya. Artinya apa jamaah? Kita itu dalam menerima syariat harus totalitas tunduk. Karena memang arti Islam itulah tunduk. Orang yang tunduk sepenuhnya pada hukum-hukum Allah tanpa tadi mempertanyakan kenapa, apa benefitnya untuk saya, apa benefitnya. Selalu nanya benefitnya saja. Itu jemaah. Padahal kita yang butuh itu, kita yang butuh Allah, bukan Allah yang membutuhkan kita. Kita nggak ngerjain pun nggak rugi bagi Allah. Tadi kan disampaikan tidak berkurang kekuasaan Allah. Nah, jemaah sekalian, Allah tegaskan di hadis ini. Ya ibadi, lau anna awalakum wa akhirakum. Wahai hambaku, seandainya dari kisah pertama hingga terakhir, jin manusia, semua
punya ketakwaan yang setara dengan orang yang paling bertakwa, itu nggak akan ngaruh terhadap kerajaanku. Dan sebaliknya, kalau ada orang semua jin manusia itu jahat dengan kejahatan yang paling jahat, itu nggak akan mengurangi kerajaanku. Jamaah. Jadi jin disebut-sebut di sini jamaah karena jin termasuk hamba Allah, makhluk Allah yang termasuk mukallaf. Ya, taklif. Mukallaf itu adalah entitas yang dibebani syariat, makhluk yang dibebani syariat, yaitu manusia dan jin. Jemaah. Kita dibebani syariat, ada syariat sholat, syariat puasa. Jin pun demikian, ya. Jin termasuk mukallaf yang kena beban syariat. Ada wajib, ada haram, ada sunnah. Sama. Kewajiban mereka sholat sama, kewajiban mereka puasa sama, gitu jemaah. Makanya disebutkan di sini nih, jin dan manusia disebut-sebut beriringan tuh. Jadi jamaah sekalian, andai kata seluruh manusia dan jin dari awal sampai kiamat punya keimanan yang setara dengan Nabi, gitu ya, bahkan setara selevel dengan Nabi, itu nggak akan pengaruh menambah kekuasaan Allah. Dan sebaliknya, jika seluruh jin dan manusia dari awal sampai akhir seburuk iblis, jemaah, itu pun nggak akan mengurangi kekuasaan Allah sedikit. Taat ataupun durhaka, jemaah, itu nggak ngurangin sama sekali kekuasaan Allah atau menambah kekuasaan Allah, tapi kembali kepada para pelakunya masing-masing. Itu jemaah. Semua ketaatan kembali kepada dirinya manfaatnya. Semua kedurhakaan efeknya balik lagi ke dirinya, bukan efeknya ke Allah, bukan. Gitu ya. Dan jika ada orang yang murtad, keluar dari Islam, ya, walaupun kita punya kewajiban menasehati, berdakwah, kasihan kepadanya, tapi kita harus yakini itu nggak akan ngerugiin Allah dan tidak akan menurunkan kehormatan Islam. Misalkan jamaah ada ribuan orang murtad gitu. Apakah Islam jadi hina? Enggak ngaruh. Tetap tinggi Islam gitu. Apakah Allah jadi berkurang kerajaannya? Enggak ngaruh. Seandainya orang-orang berbondong-bondong murtad ikutin Dajjal gitu, enggak akan mengurangi kekayaan kekuasaan Allah. Jadi jamaah sekalian, ketakwaan, keturkaan itu dampaknya ke diri kita. In ahsantum li anfusikum. Kebaikan yang kita lakukan balik ke diri sendiri. Ya, Allah nggak diuntungkan, Allah nggak dirugikan gitu jamaah. Tapi Allah senang jika hamba yang bertakwa. Allah benci jika hamba yang durhaka. Karena ini bagian dari sifat-sifat Allah. Gitu ya. Allah Rahman, Allah Tawwab, Allah Ghafur, Maha Pengampun, Allah Rahim, Maha Penyayang. Tapi juga Allah punya sifat Allah Syadidul Iqab. Allah sangat keras siksanya, gitu ya. Jadi jamaah sekalian, ya. Kalau manusia, bedanya apa manusia? Ya, manusia itu senang, benci berdasarkan keuntungan materi. Ketika ada yang muji-muji kita, bertambah kebanggaan kita, bertambah harga diri kita, ya. Tapi kalau orang menghina-hina kita, berkurang harga diri kita. Kalau manusia begitu, jemaah. Kalau Allah nggak begitu, ya. Allah nggak akan berkurang gara-gara dihina-hina, ditinggalkan, enggak. Dan Allah nggak akan bertambah kekuasaannya jika ada orang yang nyembah-nyembah Allah. Nggak ada, nggak ngaruh bagi Allah, gitu ya. Allah mencintai ketaatan, maka konsekuensinya Allah akan balas dengan kebaikan-kebaikan yang banyak. Dan Allah membenci kekufuran, gitu ya. Dan pasti akan ada konsekuensi bagi orang-orang yang melakukan kekufuran. Dan jamaah sekalian berikutnya, kekayaan dan kekuasaan Allah itu tanpa batas. Tadi sampaikan, seandainya semua makhluk dari pertama sampai terakhir, jin manusia kumpul di tanah lapang, minta semua kepada Allah, kemudian semua dikasih, itu nggak akan ngurangi yang ada pada Allah. Melainkan seperti berkurangnya air laut saat jarum dimasukkan ke dalamnya. Ya bisa dibilang ya nggak berkurang juga, cuma netes-netes juga. Paling cuma setetes gitu jamaah ya Allah. Iya jemaah, seandainya seluruh manusia berkumpul, Allah kabulin semua, kekayaan Allah tuh nggak berkurang jemaah. Jadi yang Allah kasih kepada seluruh makhluk-makhluk itu seperti apa? Air yang nempel di jarum. Ya Allah, kebayang ya jemaah ya? Kebayang kekayaan Allah, kekayaan Allah yang begitu besar gitu ya.
Jadi itu nunjukin apa? Kekuasaan nikmat Allah itu infinite tanpa batas. Nggak akan bisa ditakar oleh otak manusia. Oke, kita percepat jam udah jam berapa nih? Udah siap, udah malam banget nih. Oke. Terakhir, ya ibadi innama hiya a'malukum uhsina lakum thumma wafikum iyyaha. Wahai hambaku, sesungguhnya ini adalah amalan-amalan kalian yang kucatat untuk kalian. Kemudian aku berikan balasannya secara penuh. Maka siapa yang mendapatkan kebaikan, ialah pujilah Allah. Pujilah Allah. Kalau dia mendapatkan keburukan, ya jangan salahin siapa-siapa, melainkan dia menyalahi diri sendiri karena kezalimannya, gitu jemaah. Maka dari hadis yang terakhir ini jemaah, Allah akan membalas setiap amalan. Semua amal yang kita perbuat akan dicatat dan langsung dibalas secara adil, proporsional, sesuai usaha kita. Maka jika kita mendapatkan kebaikan, hendaklah bersyukur memuji Allah. Termasuk saat kita melakukan ketaatan, ya, kita memuji Allah. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita suci, bukan. Semua karena pertolongan Allah. Dan sebaliknya, apabila kita dapat bukan kebaikan, dapat keburukan, jangan salahin siapa-siapa jamaah, ya. Karena Allah nggak bakal pernah menzolimi hambanya. Jangan masalah yang kita rasakan ini langsung menuduh, oh ini Allah zolim, Allah jahat sama kita. Nggak boleh kayak gitu jemaah. Ya, Allah tidak akan pernah menzolimi hambanya. Jadi setiap masalah yang kita hadapi atau manusia-manusia hadapi itu adalah murni kesalahan dari hambanya. Ya, dan jemaah sekalian, seluruh amal kita akan terbalas secara penuh tanpa ada yang kurang. Ya, Allah itu telah mengharamkan kezaliman, jadi nggak ada istilah diskriminasi. Allah nggak akan melakukan pilih-pilih kasih jamaah. Hanya gara-gara apa? Ya, oh dia anak raja, oh dia anak nabi, oh dia keluarganya nabi. Otomatis jadi lolos dari balasan. Nah, nggak bisa jamaah. Nggak ada diskriminasi ya. Jika dia kufur, maka nggak ada dispensasi. Walaupun dia ada keluarganya nabi, pamannya nabi, gitu jamaah. Dan sebaliknya, ya jamaah sekalian. Ketika ya ada orang-orang yang bukan keluarga Nabi gitu ya, tapi dia beriman, bertakwa, ya, ya dia akan mendapatkan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah sekalian, ya, jika seorang beriman, ada kesempatan mendapatkan syafaat dari Rasulullah, syafaat dari para nabi atau orang-orang soleh, jemaah sekalian, inilah bagian dari kenikmatan yang Allah kasih. Ya, jika tidak beriman, menjadi maksiat, hanya mengenalkan nama besar, kelompok, orang tua atau guru, ya, semua itu tidak akan berguna jika tidak menghadirkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah sekalian di poin yang ini jamaah maksudnya adalah ya Allah Subhanahu wa taala nggak mungkin diskriminasi. Gitu ya. Allah nggak akan mungkin zalim. Kalau dia nggak beriman, ya ahli maksiat, walaupun dia punya nama besar, ormas terbesar, anaknya Gus, anaknya Habib, dan seterusnya. Kalau dia nggak beriman, dia kufur, enggak ada diskriminasi. Jemaah. Allah akan membalasnya dengan keadilan. Terakhir, jika semua dapat kebaikan, puji Allah. Jika dapat keburukan, jangan salahkan siapa-siapa, melainkan kita beristighfar hanya kepada Allah, minta ampun atas kezaliman kita. Sebagaimana Nabi Adam alaihissalam jemaah, ketika beliau ditimpa malapetaka, diusir dari surga, beliau nggak nyalah-nyalahin siapa-siapa. Nggak mengkambing hitamkan iblis. Oh ya Allah, kok saya yang diusir? Ini gara-gara iblis ya Allah. Enggak, jemaah. Nabi Adam mengatakan, Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana. Ya Allah, aku udah zalim, aku udah zalim. Nah, jemaah. Karena tadi dia ya mencela dirinya atau mengakui kezaliman dirinya. Akhirnya Allah angkat derajat gitu jemaah. Nabi Yunus pun demikian. Ketika beliau marah dari kaumnya, kemudian pergi, kemudian pada akhirnya Allah uji dengan tenggelam di lautan yang dalam, dimakan ikan besar. Ketika beliau dalam keadaan tersiksa dalam perut itu nggak nyalahin, denial, kemudian kambing hitamkan kaumnya, ya Allah, kau saya yang dihukum, kaum saya yang keras kepala, ya Allah. Nggak nyari-cari kesalahan orang. Nabi Yunus mengatakan, La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ane yang zalim, ane yang salah ya Allah. Tahu gimana? Kita jamaah ya.
Jadi ketika kita mungkin ada keburukan yang menimpa kita, jangan cari kambing hitam, tapi muhasabah, minta ampun kepada Allah. Kembali kepada Allah yang sudah apa namanya mungkin belok, ya. Kembali ke ila siratal mustaqim, ya, yang udah mulai bengkok, lurusin lagi, yang melakukan kemungkaran, perbaiki jalan kehidupannya, agar kelak nanti kita mendapatkan husnul khatimah. Semoga kita semua jamaah sekalian mendapatkan husnul khatimah, akhir yang terbaik. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih banyak. Maaf, ini hadisnya panjang. Jadi kajiannya sampai 70 menit. Tadi ini cek. Wah, 80 menit, sorry. 80 menit. Terima kasih jamaah, cukup ya. Apakah masih menyimak? Siap. Oh, Masya Allah. Silakan dibuka kameranya. Mudah-mudahan masih bisa ngerjain ituan ya. Kayaknya Siap. besok deh, Tan. Ya nggak apa-apa, besok boleh, hari ini bisa. Yang masih kuat boleh hari ini ya. Yang udah nggak sanggup boleh besok. Ntar ya, nih. Silakan dibuka dulu kameranya. Udah dibuka? Dibuka belum? Sebentar ya. Wah, ini udah siapin nih dari sore tadi nih soalnya. Ane kasih ke grup dan ke ini ya. Kemana? Sebentar. Ke Zoom. Silakan di foto dulu ya. Satu, dua, tiga. Terima kasih. Ada yang lagi di mobil ini, Bu Titin. Ya Allah, luar biasa. Di bis ya atau di kereta? Bu Titin abis itu Tat, tadi Hah? Lagi apa? Olahraga. lagi hadir itu dengerin Oh, Presiden mata keuangan. oh, iya mantap. Mewakili Ya, Bu Forkis. Titin ya. Mewakili Forkis. Oke, ada yang mau Ya, ya, didiskusikan? Cukup ya? Cukup ya? Cukup, Ustaz. Mantap. ya. Insya Allah jelas ya tentang hadis qudsi tadi kan yang Anda sampaikan. Itu hadis qudsi itu bisa setengah buku sendiri sih. Belum. Gimana Ini gimana? di hadis panjangnya berapa halaman? Nggak jelas suaranya. Putus-putus. Apa, Bu? Sorry, sorry. Berapa halaman? Apanya? Hadis qudsinya berapa halaman? Oh, itu beda-beda. Hadis qudsi itu ada yang pendek, ada yang panjang kayak tadi. Sama kayak Al-Quran juga kan, surat-surat itu ada yang pendek, ada yang Hmm, panjang. Sama. ya, 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 kelompoknya ya. ya betul. Jadi hadis qudsi itu bukan bukan berkaitan dengan kualitas hadisnya ya, derajat hadisnya. Kalau Quran kan udah pasti mutawatir atau derajatnya sudah pasti sahih. Quran nggak mungkin debatable. Ini ayat sekian diragukan nggak. Kalau hadis qudsi ada sebagian hadis qudsi yang Oh. diragukan validitasnya karena tadi sumber riwayatnya ada yang nggak jelas kayak gitu. Oke ya. Hmm. Baik, terima kasih semuanya. Baik. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa Alhamdulillah. atubu ilaik. Mas silakan masih Astagfirullahaladzim. sanggup antum lanjutkan kerjain 20 pilihan ganda, tinggal klik-klik doang gampang, merem juga bisa insyaallah. Atau kalau udah nggak sanggup boleh besok ya, nyusul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi